Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yuniarti Wiguna, pamong belajar di SPNF SKB Kutai Timur. Pada praktik baik GTK ini, saya ingin berbagi pengalaman pembelajaran inovatif bertema kimia hijau dengan proyek pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini merupakan upaya nyata untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan sekaligus mengembangkan kreativitas warga belajar dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai guna. Kompetensi yang diharapkan akan dikuasai warga belajar dalam pembelajaran mencangkup keimanan dan ketakwaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan komunikasi. Sebagai pamong di program paket C, saya mendapati bahwa warga belajar memiliki latar belakang dan motivasi belajar yang beragam. Sebagian besar berasal dari daerah pedesaan dengan pengalaman belajar formal yang terputus, sementara yang lain sudah terbiasa dengan kegiatan keagamaan di pondok. Suasana pondok yang penuh dengan kedisiplinan dan nilai-nilai religius menjadi kekuatan utama, namun juga membawa tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan pembelajaran sains secara kontekstual. Sarana laboratorium yang terbatas serta keterbatasan bahan kimia standar membuat saya harus berinovasi agar pembelajaran IPA tetap bermakna, relevan, dan menyenangkan. Saya ingin menumbuhkan kesadaran lingkungan di kalangan santri sekaligus menanamkan semangat kemandirian dan kewirausahaan. Tantangan utama warga belajar di SPNF SKB Kutai Timur yaitu santri saya di pondok sangat kurang berminat untuk membaca. Santri terbiasa belajar dengan menghafal sehingga keaktifan dan kolaborasi dalam pembelajaran belum terlihat. Selain itu, minimnya fasilitas membuat praktik pembelajaran sering hanya bersifat teoritis. Padahal karakteristik warga belajar paket C di pondok lebih mudah memahami konsep jika disertai praktik langsung. Tantangan lainnya adalah bagaimana membangun kesadaran ekologis di tengah kebiasaan masyarakat sekitar yang masih sering membuang minyak jelantah sembarangan. Hal ini mendorong saya untuk merancang pembelajaran berbasis proyek yang nyata, sederhana, dan berdampak langsung pada lingkungan pondok. Masalah limbah minyak jelantah sering kita jumpai di dapur pondok. Jika dibuang sembarangan, minyak ini dapat mencemari air tanah dan mengganggu ekosistem. Sebagai pamong belajar, saya ingin mengubah masalah ini menjadi peluang edukatif melalui pembelajaran berbasis proyek yang mengintegrasikan ilmu kimia, lingkungan, dan kewirausahaan. Dengan pendekatan project-based learning, peserta didik tidak hanya belajar teori kimia, tetapi juga mempraktikkan prinsip reduce, reuse, dan recycle secara langsung. Pemanfaatan kembali limbah jelantah menjadi satu bahan yang bermanfaat merupakan alternatif untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan di dalam pondok. Saya mengangkat topik kimia hijau untuk pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi sebagai proyek pembelajaran. Kegiatan diawali dengan diskusi tentang konsep kimia hijau, bahwa ilmu kimia dapat digunakan untuk menciptakan produk yang bermanfaat tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya, warga belajar saya ajak untuk mengamati limbah dapur pondok, terutama minyak goreng bekas. Mereka melakukan penyaringan sederhana untuk memurnikan minyak jelantah, lalu memanaskannya bersama lilin bekas dan menambahkan essence aromaterapi alami dari serai dan kayu manis. Proses ini tidak hanya melatih keterampilan kimia dasar, tetapi juga kreativitas dan kerjasama tim. Warga belajar diarahkan untuk mengamati media ajar sebagai penguatan literasi dan numerasi dengan membaca media ajar. Warga belajar dapat menanggapi respon isu global terkait kerusakan lingkungan dan penyebabnya. Setelah itu, warga belajar mengerjakan lembar kerja sebelum melaksanakan proyek, lalu merancang eksperimen pembuatan lilin aromaterapi. Langkah-langkah kegiatan pada eksperimen kami yaitu menyaring minyak jelantah agar bersih dari sisa makanan, kemudian mencampurkan minyak dengan parafin, lalu memanaskannya hingga meleleh.
Setelah itu menambahkan aroma alami seperti minyak kayu putih, daun pandan, lavender atau serai untuk efek relaksasi, dan pewarna alami dari krayon. Kemudian terakhir menuangkan campuran ke wadah bekas seperti gelas kaca. Kemudian membiarkan mengeras dan menghias produk agar menarik. Seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan keselamatan kerja dan prinsip kimia hijau, yaitu menggunakan bahan aman, meminimalkan limbah, dan mendaur ulang sumber daya. Setelah itu, kami membuat dokumentasi hasil kerja, melakukan uji coba nyala lilin, dan mengemas produk secara sederhana menggunakan bahan daur ulang. Produk lilin aromaterapi ini kemudian digunakan di ruang asrama sebagai pengharum alami. Untuk mendukung pembelajaran digital, peserta didik menggunakan poster kampanye untuk bahaya minyak jelantah bagi lingkungan. Kegiatan ini menumbuhkan kemampuan komunikasi ilmiah, kolaborasi, dan kreativitas digital. Penilaian pembelajaran dilakukan secara menyeluruh melalui 3 tahap. Yang pertama, saat mengidentifikasi pengetahuan awal siswa. Kemudian, asesmen pada saat pembelajaran melalui pengamatan proses kerja dan sikap ilmiah. Dan yang terakhir, melalui hasil produk lilin aromaterapi dan presentasi digital. Dari hasil observasi, peserta didik menunjukkan peningkatan dalam berpikir kritis, kerjasama, dan kepedulian terhadap lingkungan. Hasilnya sungguh luar biasa. Warga belajar berhasil menghasilkan lilin aromaterapi dengan aroma menenangkan. Menggunakan bahan yang awalnya dianggap limbah, ternyata produk ini bahkan bisa digunakan untuk kegiatan relaksasi, penerangan, atau souvenir ramah lingkungan. Lebih dari itu, mereka belajar bagaimana ilmu kimia dapat membantu menjaga keberlanjutan alam, sekaligus membuka peluang wirausaha hijau di masa depan. Melalui kegiatan ini, saya menyadari bahwa pembelajaran yang bermakna tidak selalu membutuhkan alat canggih. Ketika warga belajar merasa terlibat langsung dalam proses yang relevan dengan kehidupan mereka, motivasi dan rasa percaya diri bisa tumbuh secara alami. Mereka mulai melihat bahwa kimia bukan hanya sekedar rumus, tetapi ilmu yang dekat dengan keseharian dan dapat menjadikan sarana dakwah lingkungan. Saya sebagai pamong juga belajar bahwa nilai-nilai kimia hijau sejalan dengan prinsip kebersihan dan kepedulian terhadap alam yang diajarkan dalam ajaran Islam. Proyek lilin aromaterapi dari minyak jelantah menjadi bukti nyata bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat menumbuhkan kepedulian lingkungan, kreativitas, dan semangat wirausaha di kalangan warga belajar paket C di pondok. Saya merasa bangga melihat bagaimana warga belajar mampu mentransformasikan ilmu menjadi aksi nyata. Melalui proyek kimia hijau, mereka belajar bahwa sains bukan hanya tentang rumus, tetapi tentang tanggung jawab terhadap bumi. Inilah wujud transformasi GTK, menghadirkan pembelajaran yang kontekstual, kreatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dari minyak jelantah yang dibuang menjadi cahaya yang menenangkan. Dari limbah lahir solusi. Inilah semangat kimia hijau. Belajar untuk hidup berkelanjutan.